Jika melihat mereka saat itu, mungkin tidak ada yang mengira ada sesuatu yang sedang berakhir. Mereka masih tertawa, masih berbicara tentang masa depan, masih membuat rencana seperti pasangan muda pada umumnya. Padahal diam-diam, waktu mereka sudah hampir habis. Sudah hampir 3 bulan Andika dirawat di rumah sakit. Di usianya yang baru 29 tahun, tubuhnya perlahan menyerah pada penyakit yang terus menggerogoti dari dalam. Dokter masih melakukan yang terbaik, tetapi semua orang yang terlibat sebenarnya memahami satu kenyataan yang sama. Yang tersisa bukan lagi harapan untuk sembuh, melainkan waktu. Andika tahu itu. Dokter tidak pernah mengatakannya secara gamblang di depan Sekar, tetapi dari tatapan mereka, dari cara mereka memilih kata-kata, dari jeda yang terlalu panjang sebelum menjawab pertanyaan, Andika mengerti semuanya. Namun ia tidak pernah membicarakannya. Begitu juga Sekar. Istrinya selalu datang setiap pagi dengan senyum yang sama. Seolah semuanya akan baik-baik saja. Seolah mereka hanya sedang menunggu hari ketika dokter memperbolehkan Andika pulang. Setiap hari, Sekar membawa baju rumah favorit suaminya. Kaos lengan panjang berwarna abu-abu yang sudah sedikit pudar. Kalau pakai ini pasti lebih nyaman, katanya. Andika hanya tersenyum. Padahal mereka berdua tahu, baju itu mungkin tidak akan pernah dipakai lagi di rumah. Namun tidak ada yang ingin merusak harapan kecil itu. Mereka menjalani hari-hari seperti pasangan biasa. Makan siang bersama dari kotak bekal sederhana yang dimasak Sekar sejak pagi. Kadang hanya nasi, telur dadar, dan tumis sayur. Andika selalu memuji masakan istrinya meskipun selera makannya semakin berkurang. Sekar pura-pura tidak memperhatikan ketika suaminya diam-diam kesulitan menghabiskan makanan. Dan Andika pura-pura tidak melihat mata istrinya yang mulai memerah setiap kali ia batuk terlalu lama. Mereka saling menjaga, bukan tubuh, melainkan hati. Saat kondisi tubuhnya sedang cukup baik, Andika suka berjalan pelan di koridor rumah sakit. Tangannya menggenggam tiang infus. Langkahnya lambat, sangat lambat. Sekar selalu berjalan di sampingnya, siap menopang kapan saja jika suaminya kehilangan keseimbangan. Di ujung koridor terdapat jendela besar yang menghadap ke langit. Mereka sering duduk di sana, memandangi awan bergerak perlahan, melihat burung-burung kecil melintas, melihat kehidupan yang terus berjalan di luar sana. Suatu siang, Andika bertanya pelan, "Kalau aku sembuh nanti, kita jalan-jalan kemana?" Sekar langsung menjawab dengan semangat. Ia bercerita tentang pantai, tentang kota kecil yang ingin mereka kunjungi, tentang rumah sederhana yang suatu hari ingin mereka beli, tentang taman belakang yang akan ditanami bunga, tentang semua rencana yang belum sempat mereka wujudkan. Andika mendengarkan dengan tenang. Sesekali tersenyum, sesekali mengangguk, seakan sedang menyimpan setiap kata ke tempat paling dalam di hatinya. Karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk ikut pergi ke masa depan yang tidak bisa lagi ia capai. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Langit cerah, matahari bersinar hangat, tidak ada hujan, tidak ada firasat buruk. Hanya hari biasa seperti hari-hari sebelumnya. Sekar duduk di samping ranjang sambil merapikan pakaian yang baru dicuci. Andika tampak lebih lelah dibanding biasanya. Namun ia tetap tersenyum. Jam di dinding menunjukkan pukul 13.58. Andika memanggil istrinya pelan. "Sekar." Sekar mendekat. "Kenapa?" Andika menatap wajah perempuan yang sudah menemaninya melewati hari-hari terbaik sekaligus hari-hari terburuk dalam hidup. Perempuan yang tidak pernah meninggalkannya. Perempuan yang masih memilih tersenyum meski hatinya perlahan patah setiap hari. Suara Andika hampir tidak terdengar. Namun Sekar mendengarnya dengan jelas. "Kalau nanti aku nggak ada, jangan berhenti ketawa ya." Sekar tersenyum kecil. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ngomong apa sih?" Andika tidak menjawab. Ia hanya meminta satu hal. Satu ciuman. Sederhana. Singkat. Seperti pasangan suami istri pada umumnya. Sekar memenuhi permintaan itu tanpa berpikir macam-macam. Baginya itu hanya salah satu momen manis yang akan mereka kenang saat pulang nanti. Ia belum tahu bahwa itu akan menjadi ciuman terakhir mereka. Menjelang sore, kondisi Andika tiba-tiba menurun drastis. Dokter dan perawat mulai berdatangan. Ruangan yang biasanya tenang berubah menjadi penuh langkah kaki dan suara alat medis. Sekar berdiri di sudut ruangan. Tangannya gemetar. Pikirannya kosong.
Ia hanya bisa memandangi suaminya. Malam itu, Andika pergi. Tenang, tanpa rasa takut. Seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan yang sangat panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Sekar pulang sendirian. Hari-hari setelah itu terasa berjalan lebih lambat. Rumah terasa terlalu sunyi. Kursi makan terasa terlalu kosong. Dan malam terasa terlalu panjang. Namun ada satu benda yang tidak pernah ia singkirkan. Baju rumah sakit yang terakhir dipakai Andika. Baju itu masih tersimpan rapi di lemarinya. Masih membawa kenangan yang sama. Masih menyimpan aroma yang hampir hilang. Kadang Sekar mengeluarkannya hanya untuk dipeluk sebentar. Bukan karena ia tidak bisa merelakan. Tetapi karena cinta tidak selalu hilang ketika seseorang pergi. Kadang cinta hanya berubah bentuk menjadi kenangan. Dan kenangan itu memilih tinggal. Sampai kapanpun. Kini, setiap kali jam menunjukkan pukul 13.58, Sekar selalu terdiam beberapa detik. Ia teringat senyum terakhir Andika, tatapan terakhirnya, dan kalimat sederhana yang terus hidup di dalam hatinya. Jangan berhenti ketawa ya. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar mencintai kita mungkin tidak selalu bisa tinggal lebih lama. Tetapi mereka selalu meninggalkan sesuatu. Sebuah tawa. Sebuah kebiasaan. Sebuah kenangan kecil. Yang diam-diam menemani kita melanjutkan hidup. Bahkan setelah mereka tak lagi ada di samping kita.